Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua, terutama pemudi, pemuda. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di surga, karena rahmat anugerah yang begitu besar yang telah Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan, atas penyertaan kasih karunia-Mu, kami masih diberikan kesempatan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang sungguh manis dan sungguh indah, menguatkan hati kami, menguatkan iman kami, dan menguatkan semua perbuatan kami menjadi perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu lah yang memampukan kami untuk kami bisa melakukannya. Demi kemuliaan nama Bapa di surga, kami bersyukur untuk semuanya. Apa yang kami lakukan, biarlah itu menjadi sukacita, sumber sukacita bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami sambut firman kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, sekali lagi salam, selamat malam, salam kudus buat kita semuanya. Terima kasih. Ya, di pertemuan kita di hari Rabu yang lalu, saya sudah menjelaskan tentang pengharapan kita di dalam Yesus Kristus, dan kasih karunia-Nya adalah selalu menjadi dasar yang paling pokok bagi kita untuk mempunyai harapan dalam kehidupan kita ini. Kita letakkan semuanya itu, harapan itu ya, di dalam berkat kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima melalui iman dalam Kristus Yesus bersama-sama dengan Dia, ya. Nah itu teman-teman semua, pada malam hari ini kita akan masuk kepada bagian yang berikutnya dengan tema yang berbeda atau penekanan yang sedikit berbeda, yaitu mengenai desakan daripada Rasul Paulus, ya, Paul Charge kepada orang-orang yang sudah dianggap dewasa, ya. Jadi kalau anak kecil itu tidak bisa didesak, ya, harus diapakan kalau anak kecil harus dibujuk, ya. Tapi kalau orang dewasa itu karena dia sudah punya sifat juang, bisa dia didesak, ya kan? Ya, maka kita baca dulu dari 1 Timotius 1, ya. 1 Timotius 1
Kita baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 saja dulu, ya. Ya, 1 Timotius 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ya, puji Tuhan. Ya, saya saja yang akan membacakan langsung untuk kita semuanya ya. Baik yang bergabung juga di live streaming Facebook, terima kasih. Bacaan kita adalah dari 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Pada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Puji Tuhan, sampai di situ dulu pembacaan kita. Ya. Tadi sudah saya sampaikan di pembukaan, di awal, ya, bahwa Paulus menuliskan surat ini kepada anak imannya yang bernama Timotius. Timotius ini sebenarnya masih muda, pelayan muda, ya, tapi dia sudah matang dalam kerohaniannya, ya. Jadi anak muda juga tidak bisa dianggap remeh, karena anak-anak muda juga dipakai oleh Tuhan untuk bisa diandalkan menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Ya, karena Tuhan bisa memakai siapa saja, asal orang itu bersedia untuk dibentuk. Amin ya. Dibentuk oleh kasih Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus kehidupannya. Nah, jadi Paulus berbicara kepada Timotius, kepada seorang yang dianggap sudah matang. Ya, dia adalah sosok seorang pemimpin di dalam jemaat, ya. Di ayatnya yang ketiga dikatakan tadi, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus. Ya, tinggal di Efesus untuk apa? Bukan untuk berdiam diri, tetapi ya dikatakan di situ agar menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran yang lain yang berbeda dengan apa yang sudah disampaikan, diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Karena seorang pemimpin itu haruslah menjadi seseorang yang pernah menjadi murid yang baik. Begitu ya, teman-teman ya. Kalau dia tidak pernah menjadi murid yang baik, bagaimana dia bisa jadi guru yang baik? Nah, jadi di sini Timotius ini adalah salah satu murid daripada Paulus yang sangat setia, sehingga dia tahu apa yang Tuhan karuniakan kepada Rasul Paulus itu adalah memang benar-benar jalan hidup
manusia yang diinginkan oleh Allah saat ini, sehingga sekalipun mendapat banyak tantangan dari orang-orang yang tidak punya hati nurani yang baik, ya, atau yang Paulus katakan di situ bahwa orang-orang yang suka yang senang dengan omongan yang sia-sia gitu ya. Nah, meskipun banyak yang menentang pengajaran kasih karunia yang diajarkan oleh Rasul Paulus, tapi Timotius harus fokus tetap ya. Harus tetap fokus kepada pengajaran yang benar, yang sehat, yang datang dari hati nurani yang murni dan yang tulus ikhlas, yang diajarkan oleh Rasul Paulus yang sebenarnya itu adalah bersumber daripada Yesus Kristus sendiri. Ya, jadi itu bukan pikiran Paulus atau imajinasi dia, tetapi itu datang dari inspirasi daripada Roh Kudus, sehingga apa-apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu kepada Timotius harus dijaga betul. Ya. Jadi sebagai penjaga, ya, sebagai pengawal pengajaran. Kenapa pengajaran? Karena tidak mungkin ada kehidupan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan dengan pengajaran yang salah, yang keliru. Pasti dengan pengajaran yang benar, maka ada kasih yang benar. Amin. Kan Tuhan itu mengajarkan pengajaran atau doktrin yang benar, makanya itu datang dari kasih Allah yang murni. Maka seperti itu juga yang berlaku atas kehidupan kita sebagai orang-orang kudus, sebagai orang-orang percaya. Maka kita harus memahami doktrin, memahami pengajaran dasar. Karena apa? Karena pengajaran dasar itulah menjadi fondasi. Ya, sebuah bangunan berdiri kokoh kuatnya tergantung pada kuatnya fondasi. Kalau fondasinya lemah, maka bangunannya juga tidak akan bertahan kuat, bertahan lama. Tapi kalau fondasinya kuat, maka bangunannya juga akan bertahan lama. Dasar kita adalah Kristus. Amin. Dasar kita adalah Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit untuk mengampuni segala dosa kita. Kita sudah dibebaskan dari kuasa hukum Taurat, ya. Kita juga sudah dibebaskan dari hukum maut, ya, dari hukum dosa, dari hukum daging, ya, dan dari roh-roh, kuasa roh-roh di udara, ya, dan sebagainya. Dari kuasa-kuasa kegelapan kita sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus melalui kuasa kebangkitannya. Dan itu kita terima tentu ketika kita percaya ketika kita mendengar dulu ya. Mendengar, Efesus 1 ayat 13 mengatakan, di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, ya, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Yesus kamu, ketika kamu percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, itulah dasar kita. Jadi kita sudah di dalam Yesus, dan juga Roh Kudus sudah termeterai di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, itu yang sangat luar biasa. Maka kita tentu kita sangat yakin bahwa kita ini bisa membangun kehidupan kita yang terus berlanjut, yang kokoh dan yang kuat sesuai dengan dasar iman yang kita miliki, yaitu di mana kita bertumbuh di dalam seluruh kasih karunia Allah, ya, yang memampukan kita untuk dapat bertahan menghadapi berbagai macam masalah-masalah atau tantangan dalam kehidupan ini. Amin. Nah, karena itulah maka Paulus di sini dia katakan mendesak, ya. Sekali lagi tadi saya sampaikan kalau anak kecil itu biasanya kita lebih bagus mengatakan minta tolong ya, itu ya, minta tolong ya, tolong ambilkan itu, gitu. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau di sini karena di atas itu kan di ayat 1 ayat 2 ya. Ayat 1 dan 2 dikatakan dari Paulus,
Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan di dalam 2 Timotius, Paulus juga mengatakan di situ kepada penilik jemaat dan kepada diaken, gitu ya. Jadi penilik jemaat itu gembala, gitu ya. Diaken seperti itu, pelayan-pelayan yang sudah terlatih. Kepada mereka lah firman itu pertama-tama disampaikan supaya mereka orang-orang yang dianggap sudah matang, mereka harus tetap berpegang teguh kepada kebenaran itu, sebab mereka lah menjadi pilar-pilar, ya, tiang penopang daripada kebenaran yang terus diajarkan di sebuah gereja yang benar. Ya, mereka lah yang akan memperlihatkan kepada generasi berikutnya sebenarnya apa yang Allah kehendaki. Amin. Bagaimana kita harus hidup di dalamnya. Amin. Kalau itu tidak ditunjukkan, generasi muda tidak akan tahu arahnya kemana nih. Ya, karena di dunia ini terlalu banyak pengaruh dari kiri, kanan, depan, belakang. Jadi sudah siap saja untuk mengarahkan generasi muda yang tidak punya pegangan yang kuat dalam iman. Ya, mereka akan diarahkan kepada tujuan yang akan menyusahkan hidup mereka dan menjauhkan mereka dari Allah dan bahkan bisa menghancurkan masa depan mereka. Nah, saya tahu di sini ya yang hadir mulai dari kecil. Ya, saya masih ingat Yeni masih umur berapa ya? Kira-kira umur 2 tahun apa 2,5 tahun sudah pegang-pegang Alkitab, begitu ya. Jerry juga, Rico ya, luar biasa. Jadi dari kecil memang sudah dididik seperti apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius, ingatlah mulai dari kecil engkau sudah diperkenalkan kitab suci, sudah diperkenalkan Alkitab, firman Tuhan yang menuntun engkau kepada keselamatan dalam Kristus Yesus. Ya, sudah mempunyai fondasi dasar yang kuat. Sehingga sekarang sudah menjadi dewasa kalian, maka kalian harus lebih masuk lagi ke kedalaman firman kebenaran yang menopang ya pikiran, hati, roh dan jiwa kalian, supaya tantangan-tantangan yang kalian hadapi itu bisa akan terlewati dengan penuh keyakinan bahwa Allah bekerja ya di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ya, sehingga tidak perlu khawatir berlebihan. Ya, khawatir itu biasalah. Namanya manusia, masa sih tidak khawatir? Ya, kan punya perasaan. Nah, tapi kalau sudah berlebihan itu kan mengganggu tugas-tugas kan? Ya, mengganggu kinerja. Nah, itu yang harus kita periksa. Bahwa khawatir boleh-boleh aja. Tapi alasannya dulu apa nih khawatir nih? Masuk akal atau enggak? Ya kan? Nah, menjadi tidak masuk akal kalau kita khawatir terlalu berlebihan sampai mengganggu aktivitas kita atau tidak mencapai tujuan kita. Ya. Nah, di sini Paulus menegaskan sangat luar biasa kepada Timotius ya, bahwa Paulus berbicara di sini kepada Timotius sebagai seorang leader ya, sebagai seorang leader. Tentu kalian juga dipersiapkan untuk menjadi leader di hari-hari yang akan datang. Dikatakan supaya engkau menasihatkan orang-orang tertentu agar jangan mereka mengajarkan ajaran yang lain. Bagaimana kita tahu ajaran yang keliru kalau tidak tahu ajaran yang benar kan? Tahu dululah apa yang benar, baru bisa menyeleksi apa yang
keliru, apa yang salah. Nah, karena itu kita lihat bahwa Timotius ini sudah sangat tekun mengikuti Rasul Paulus dari kota ke kota, dari satu negara ke negara yang lain, mengikuti Rasul Paulus, bagaimana Paulus bahkan menghadapi masalah-masalah yang mulai dari masalah yang ringan sampai masalah yang paling berat, sampai kepada Paulus dipenjarakan, bahkan sampai Paulus banyak mengalami penderitaan, ketidakadilan dari orang-orang yang tidak senang dengan berita Injil diberitakan oleh Rasul Paulus, dan bagaimana Paulus sanggup bertahan menghadapi semuanya itu. Ya. Jadi Timotius sudah menyaksikan itu dengan mata kepala dia sendiri, ya, dan juga dengan mata iman, ketajaman iman dia sudah dia lihat itu, bahwa ya, Allah sanggup memampukan, kasih karunia Allah cukup untuk memampukan orang-orang yang setia untuk bisa menyelesaikan semua tugas yang Tuhan percayakan untuk menyaksikan kasih karunia Tuhan itu, ya. Nah, jadi tugas Timotius di sini adalah bagaimana mengingatkan orang-orang jangan mengajarkan ajaran yang berbeda dengan apa yang disampaikan Rasul Paulus. Karena itu, bagaimana kita tahu sebuah ajaran tidak sesuai atau berbeda dengan apa yang disampaikan Paulus kalau kita sendiri tidak tahu, tidak mengerti atau tidak menguasai apa-apa saja yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita, bangsa-bangsa lain, pada kita sebagai tubuh Kristus, ya. Maka disitulah kita, ya, Paulus mengajak semua orang percaya, terutama yang sudah lebih dewasa, supaya mereka terus mempersiapkan diri mereka untuk dipakai oleh Tuhan menjadi penolong, ya, bagi banyak orang, supaya banyak orang yang terberkati melalui pemberitaan Injil keselamatan, banyak yang diselamatkan melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Kristus. Dan juga bukan hanya dimenangkan untuk Kristus, tapi mereka juga bertumbuh menjadi dewasa, ya, di dalam Tuhan. Mari kita lihat di Efesus pasalnya yang keempat. Sekarang kita lihat di kitab Efesus, karena tadi dikatakan Timotius itu diminta dengan sangat oleh Rasul Paulus agar dia menggembalakan atau dia memimpin di jemaat Efesus. Dan inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus juga kepada jemaat di Efesus, yang harus juga berada di dalam pengawasan pengajaran yang dilakukan oleh Timotius. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-11, ya, dari ayat 11. Kita baca, ya. Dari ayat 11 sudah. Efesus pasal 4 mulai ayat 11. Dan ialah Yesus maksudnya yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ada berapa jabatan di sini kita lihat? Jabatan rohani ada 5. Tapi 2 di awal itu sudah pensiun. Pensiun, ya. Yaitu jabatan rasul dan nabi sudah tidak ada lagi sekarang. Ya, kalau ada yang mengaku-ngaku nabi, ada mengaku-ngaku rasul, ya berarti itu di luar Alkitab. Ya kan? Atau seperti yang Paulus katakan, rasul mereka itu adalah rasul-rasul palsu atau nabi-nabi palsu. Karena saat ini sekali lagi rasul dan nabi tidak diperlukan lagi. Kenapa? Karena Alkitab sudah selesai dibukukan. Firman Tuhan sudah ditutup, ya, yang disebut dengan kanonisasi.
dari Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab. Jadi tidak boleh ditambahi, tidak boleh juga dikurangi lagi. Sudah cukup. Semua kehendak Allah yang diinginkan untuk kita ketahui, ya, semua kehendak Allah yang Allah inginkan untuk kita ketahui sudah ada di dalam Alkitab itu. Jadi jangan cari kehendak Allah di luar daripada Alkitab. Itu pasti sesat nanti, ya kan? Nah, jadi Rasul dan Nabi itu dibutuhkan di awal-awal dulu. Jemaat Tuhan dimulai, jemaat mula-mula, dan ketika Alkitab belum lengkap seluruhnya. Dituliskan terutama surat-surat daripada Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon. Kalau itu sudah selesai, maka tertutup sudah penulisan daripada firman Tuhan dan sudah lengkap, sudah sempurna. Nah, yang sisa sekarang adalah ada 3, yaitu apa? Pemberita-pemberita Injil atau evangelis, gembala-gembala, pastors, ya, dan juga pengajar-pengajar, teacher, gitu, ya. Sini ada calon teacher di sini, ya kan, yang hadir, ya, mantap lah, ya kan. Jadi di situ luar biasa. Tugas mereka adalah untuk apa? Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Ya, bukan memperlengkapi orang-orang berdosa, tapi memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus ini? Orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Ya, mereka lah orang-orang yang dipilih, dipisahkan, ya, diperuntukkan untuk menjadi anggota tubuh Kristus ketika percaya, dibaptiskan oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus secara permanen, dan kita menjadi bagian dari tubuh Kristus itu untuk selama-lamanya. Nah, mereka harus diperlengkapi. Kenapa harus diperlengkapi? Ya, tentu karena ada tujuannya. Tuhan menyelamatkan kita ada tujuannya atau tidak, teman-teman? Apa hanya sekedar tujuannya untuk masuk surga? Tidak. Ya, di situ dikatakan apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jadi ini harus terus dibangun tubuh Kristus ini. Siapa tubuh Kristus ini? Kita. Jadi sama seperti kita mempunyai tubuh, ada berapa kepala? Hanya satu kepala, ya. Tapi anggota-anggotanya banyak. Ada telinga, ada mata, ada mulut, ada tangan, ada kaki, dan sudah lengkap semuanya. Ya. Ketika kita lahir, ya, dari sejak kecil kita sudah mempunyai anggota tubuh yang lengkap atau belum? Sudah, ya kan? Sudah. Hanya kita perlu melatihnya supaya menjadi kuat, kan? Begitu. Makanya perlu makan, perlu minum, kan begitu, ya kan? Perlu dilatih olahraga, perlu dijaga kesehatannya dan seterusnya. Jadi bertumbuh dan menjadi kuat. Ya. Nah, bedanya adalah kalau secara fisik, teman-teman, ada waktunya walaupun dilatih tapi tidak bisa maksimal lagi. Karena faktor apa? Faktor U. Faktor U itu apa? Bukan faktor uang, tapi faktor usia, ya. Nah, itu walaupun dilatih tubuhnya, bagaimanapun cara menjaga pola makan dan minum, suatu saat juga akan menjadi tua dan suatu saat juga akan mengalami sakit penyakit, ya. Dan bahkan tubuh kita ini, ya, secara fisik, secara lahiriah akan mengalami kematian, ya. Nah, akan mengalami kematian. Tetapi itu secara fisik. Ya, walaupun dilatih bertambah usia, ya, akan mengalami penurunan juga. Ya kan? Karena itu adalah merupakan hal yang alami. Ya, bertambah usia akan bertambah lemah juga fisik. Makanya pemazmur mengatakan, ya kan, umur manusia itu berapa tahun katanya? 70. Kalau kuat berapa? 80. Tapi itu pun bagiannya adalah penderitaan. Gitu ya. Nah, tapi beda dalam hal rohani.
dalam hal pertumbuhan kita di dalam Kristus Yesus, dalam kerohanian kita, tidak ada istilah tua. Ya kan? Maksudnya tidak ada tua dalam arti menjadi melemah. Makanya Paulus katakan apa? Walaupun kami secara fisik merosot, tubuh kami merosot, maksudnya secara jasmani, tapi manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke sehari. Itu ya. Jadi artinya bahwa tidak ada batas daripada pertumbuhan iman kita menjadi kuat dewasa di dalam Kristus. Tidak ada batasnya. Terus dia bertumbuh. Ya. Terus mengalami pembaharuan terus di dalam kebenaran. Amin. Ya, makanya tadi saya katakan kalau secara fisik berbeda, bahwa kita secara fisik kalau kita kelebihan berat badan misalnya, ya kan, overweight, itu bisa menjadi rentan, ya kan, pada kesehatan kita, sehingga perlu diet gitu ya, diet. Tapi kalau untuk kerohanian tidak perlu diet teman-teman. Jangan, ya, jangan diet untuk kerohanian. Harus banyak kita makan, amin. Ya, sebanyak-banyaknya. Itu pun masih kurang, ya, masih kurang. Kita merasa sudah banyak membaca firman Tuhan, sudah banyak belajar firman Tuhan, itu masih kurang. Masih kurang, ya. Tidak ada istilahnya yang orang-orang bilang jadi bibelon, ya. Tahu jadi bibelon? Jadi maksudnya jadi mabok Alkitab katanya. Jangan terlalu rajin lah baca Alkitab. Nanti kamu bibelon katanya. Keliru itu, ya kan? Salah itu, ya. Asal belajarnya dengan cara yang benar, sesuai dengan firman yang dibagi dengan tepat, ya. Rightly dividing the word of truth, ya. Jadi pembagian firman kebenaran itu harus tepat, sehingga tidak ada yang berbenturan, karena firman itu pastinya harmonis, ya, selaras, karena itu adalah pikiran Kristus. Firman itu adalah pikiran Allah. Tidak mungkin pribadi Allah bertentangan dengan pribadinya sendiri, tapi pasti selaras dengan satu dengan yang lain, saling melengkapi. Nah, teman-teman semua, itu sebabnya dikatakan bahwa orang-orang kudus itu harus diperlengkapi. Supaya apa? Supaya mereka terlatih untuk ikut membangun. Amin. Bukan untuk berdiam diri, tapi untuk membangun, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Sampai ayat 13, sampai kapan? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ada satu rangkaian, ya, pengetahuan yang benar yang harus kita raih. Amin. Ya. Jadi ada satu rangkaian pengetahuan demi pengetahuan akan kebenaran yang harus kita raih, yang harus kita capai, sehingga dengan pengetahuan akan kebenaran itu, maka kita mengerti bagaimana kita memperlengkapi diri kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa Paulus menyampaikan firman kepada Timotius sebagai seorang yang dianggap sudah matang. Sehingga Paulus mengatakan, aku mendesak engkau. Supaya apa? Supaya Timotius memperlengkapi lagi generasi-generasi muda. Supaya generasi-generasi muda itu bisa tetap menjadi pengikut yang benar-benar memahami jalur kebenaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus tentang kasih karunia Allah sebagai jalan hidup kita bersama saat ini. Amin. Nah, sehingga dikatakan sampai dewasa. Jadi pengenalan akan Kristus sebagai kepala tubuh Kristus sebagai kepala gereja saat ini, itu adalah merupakan sumber kekuatan bagi kita untuk kita bisa memperlengkapi diri kita agar kita ini bisa menjadi pekerja-pekerja atau pelayan-pelayan yang memenuhi kriteria daripada Allah untuk bisa mengambil bagian secara konstruktif, ya, secara membangun, secara
dengan mempunyai kontribusi yang berarti kepada tubuh Kristus di dalam jemaat Tuhan. Ya, dan tentu saja itu akan berpengaruh, dampaknya adalah keluar juga sebagai bagian dari kesadaran kita untuk menyaksikan kepada orang-orang di luar sana bagaimana kasih karunia Tuhan itu bekerja dan bagaimana mereka diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Nah, teman-teman semua, sehingga di ayat 14 itu yang saya sampaikan tadi, ini adalah merupakan warning daripada Rasul Paulus, ya, juga kepada Timotius, agar Timotius menyampaikan peringatan ini, ayat 14 itu. Sehingga apa? Sehingga kita bukan lagi anak-anak, ya. Anak-anak maksudnya di sini kanak-kanak. Anak-anak dengan kanak-kanak beda, ya. Kalau kanak-kanak itu sudah lebih kepada karakter, sifat, ya. Sifat yang belum dewasa. Sehingga kita bukan lagi kanak-kanak, anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi jangan lengah. Jangan pernah lengah. Amin. Jangan pernah lengah. Karena apa? Karena iblis itu sangat licik, ya kan? Di situ dikatakan apa tadi? Kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi kalau namanya licik itu hanya orang yang aware, yang selalu sadar, yang tahu itu. Ya, kalau tidak sadar, setiap saat tidak berjaga-jaga, maka siapapun orang bisa saja disusupi oleh pikiran yang jahat itu. ya. Jadi tidak ada yang mengatakan saya sudah kebal terhadap pencobaan. Saya tidak akan pernah bisa jatuh. Tidak boleh sesumbar begitu, ya kan? Tetaplah rendah hati dan tetaplah belajar terus. Amin. Ya, itu yang benar. Sehingga di sini diingatkan karena iblis itu tidak akan menampilkan dirinya seperti sosok di film-film, bertanduk gitu, ya, tanduknya tajam, kemudian giginya panjang, ya kan, matanya melotot, ya kan, dan seram gitu penampilannya kalau di film-film melambangkan setan dan sebagainya, ya. Tapi iblis tidak seperti itu. Paulus katakan apa? Iblis pun menyamar seperti malaikat terang. Ya. Kalau kita lihat kejahatan di orang-orang yang mengedarkan narkoba misalnya, itu kan dibungkus rapi kan, dijadikan bisa dibungkus di mainan anak-anak, ya kan, supaya dimasukkan ke dalam permen misalnya dan sebagainya. Pokoknya hanya orang yang terampil, yang menguasai, ya, permasalahan, yang bisa tahu bagaimana menghindarkan itu. Makanya banyak sekali korban kan, ya, banyak korban. Karena apa? Karena lebih banyak orang yang tidak memahami seperti apa itu apa akibatnya, ya, dan siapa saja yang menjadi pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan jahat seperti itu. Karena masih lebih banyak orang tidak menyadari gitu, ya. Jadi mereka cenderung menjadi korban saja. Nah, begitupun di dalam hal masalah keimanan ini, dalam kerohanian kita ini, ya. Di dalam hal kebenaran firman Tuhan, makanya Paulus itu mengatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 7, perhatikanlah apa yang kukatakan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu. Itu luar biasa. Perhatikanlah, ya, telitilah, ya, fokuslah, dan pahamilah dengan baik. Kata Paulus, apa yang kusampaikan kepadamu, ya, maka Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu, sehingga kita bisa tetap menghindarkan dari hal-hal yang
mencelakai atau hal-hal yang membuat iman kita menjadi mundur atau membuat kita menjadi tidak bersemangat. Kita tetap bisa menyikapi bahwa permasalahan-permasalahan itu ya adalah sebuah latihan bagi kita untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Ya, supaya kita bisa tetap tenang, kita tetap mengendalikan diri, karena buah roh adalah pengendalian diri. Begitu ya. Ya, kita bisa tetap tenang, berdoa, mendoakan semua orang, dan kita terus dengan rendah hati belajar terus datang pada pengetahuan akan kebenaran. Sehingga kita lihat dikatakan di ayatnya yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada apa? Berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita sudah punya patron. Amin. Jadi kita tidak usah mencari-cari bagaimana kita harus menetapkan tujuan daripada hidup kita. Masih banyak orang yang masih mencari-cari apa ya tujuan hidup ini ya. Nah, diciptakanlah lagu, apa tujuan hidupmu? Ya kan, seperti ditanya musafir, ya kan, musafir kemanakah engkau pergi? Ya begitu ya. Kalau kita sudah bukan mencari lagi tujuan hidup kita, tapi menjalani dengan serius, sebagaimana dikatakan kita harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Ya, kepala itu tentu disitulah pikiran, dan disitulah prinsip-prinsip, disitulah ketentuan-ketentuan, dan disitulah kekuatan untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh. Amin. Apa yang kita pikirkan pasti kita lakukan kan? Pasti kita punya kehendak kalau kita serius memikirkan sesuatu. Begitu ya? Ya. Nah, sama seperti itu. Tuhan Yesus adalah kepala, dan Dia sangat serius memikirkan tentang bagaimana kita supaya mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian kita, ya, karena kita adalah manusia baru, dan Dia mau supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang terampil, dan juga yang mempunyai kontribusi ke dalam pelayanan tubuh Kristus itu sendiri. Dan ayat 16-nya, daripada Allah, dari Yesus Kristus, seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Semua bagian tangan, kaki, ya, telinga, mata, dan seterusnya, semua mempunyai fungsi yang berbeda-beda, tetapi fungsi yang berbeda-beda itu harus diikat menjadi satu di dalam pelayanan sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Amin. Itulah yang diharapkan, itulah yang diminta oleh Rasul Paulus dan mendesak Timotius. Dan kita sekarang ini, ya, bukan lagi Timotius, tapi Timotius muda, ya, dengan semangat yang sangat tinggi, dengan daya juang yang sangat tinggi, saat ini punya potensi yang besar, ya. Kalian yang muda-muda, maka harus terus diperlengkapi. Jangan pernah merasa puas, ya, bahwa sudah mencapai tingkat kedewasaan yang penuh. Belum. Karena kepenuhan itu adalah kepenuhan Kristus. Amin. Bukan kepenuhan di dalam diri kita sendiri. Karena kepenuhan di dalam diri kita sendiri itu namanya manusia lama. Ya, tapi kepenuhan kita adalah kepenuhan di dalam Kristus, yaitu kepenuhan manusia baru, di mana kita semakin diperbaharui dari hari ke hari. Kita bertumbuh terus di dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan, sehingga kapasitas kita semakin diperluas. Amin. Ya, kapasitas jangkauan kita semakin diperluas untuk menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Ya, berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman. Itu Galatia 6 ayat 10.
Kenapa pada saudara-saudara seiman? Karena saudara seiman itu adalah tubuh Kristus. Sehingga mereka lah yang mendapat prioritas bagaimana pekerjaan Tuhan bekerja di dalam setiap anggota tubuhnya terhubung, saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi kita menjadi kuat semuanya. Nah teman-teman, ya semuanya itulah kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita mengikuti desakan daripada Rasul Paulus, ya, bukan Paulus sebenarnya tapi Tuhan Yesus, ya, yang mendesak supaya kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus, ya, Kristus Yesus yang adalah Tuhan yang sudah dipermuliakan di surga sebagai kepala tubuh dan kita adalah anggotanya. Kita bertumbuh terus mengenal firman kasih karunia-Nya, ya, secara khusus yang disampaikan Rasul Paulus, karena apa yang diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus adalah firman yang sudah ditebus oleh darah Kristus lunas dibayar. Amin. Telah ditebus dari segala dosa dan sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, dan itu adalah hasil daripada kemenangan Kristus atas maut, dan dia bangkit naik ke surga, kemudian dia berfirman lagi melalui Rasul Paulus, dan sekarang kita mengenalnya sebagai rahasia Kristus yang tersembunyi yang dibukakan menjadi kemuliaan kita untuk selama-lamanya. Nah teman-teman, itu bagian firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Diberkatilah semuanya, ya. Tetap semangat, tetap berdoa, dan terus bertekun di dalam tugas yang Tuhan percayakan bagi kita semuanya sesuai dengan panggilannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Bapa, bahwa Engkau memperlakukan kami sebagai anggota tubuh-Mu di dalam Kristus Yesus adalah orang-orang yang terpanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam kasih karunia Allah. Sehingga kami boleh terus membawa diri kami agar diperbaharui dan dimantapkan, ditopang terus, sehingga kami dapat mengerjakan seluruh tanggung jawab kami. Melalui iman kami kepada kasih karunia Allah, kami terus dimampukan, kami terus bertumbuh dan tambah kuat, dan pekerjaan membangun tubuh Kristus semakin sempurna. Diberkati semuanya, saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan, terutama generasi muda di malam hari ini, dan biarlah ini menjadi ucapan syukur kami kepada Tuhan, dan Engkau yang memelihara, memantapkan, meneguhkan perjuangan daripada semua teman-teman kami. Di dalam kasih karunia Tuhan, mereka semua disanggupkan dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Cherry di Cirebon untuk melanjutkan acara kita. Terima kasih juga yang di live streaming Facebook. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Salam.